Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Saudara, puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Berjumpa kembali dengan kami pada hari ini bersama-sama di Menara Doa. Kami berterima kasih untuk kesetiaan Bapak Saudara setiap hari mengikuti Menara Doa bersama-sama dengan kami. Dan saya percaya biarlah Tuhan terus membawa kita lebih dekat dengan Tuhan, amin. Bapak Saudara yang ada di Holy Spirit Room dan juga Bapak Saudara yang mengikuti secara online. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama hari ini untuk kita datang kepada Tuhan, kita akan berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk anugerah-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Kami ada hari ini ya Tuhan, biarlah ya Tuhan Engkau bawa kami untuk kami terus menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Berkati kami semua ya Tuhan, pimpin menara doa kami ini ya Tuhan. Kami yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan ya Tuhan, kami punya masalah apapun Engkau angkat di dalam nama Tuhan Yesus. Lewat doa pujian dan penyembahan, lewat firman Tuhan hidup kami diubahkan oleh Tuhan. Terpujilah Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhan ku hilang. Sekali lagi bersama-sama katakan di hadapan, haleluya. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku. Mari sembah Tuhan, haleluya. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Mari dari awal bersama-sama katakan, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan.
Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembah Kau. Ya Bapa, ku sembah Kau. Ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu sembah Dia, ku sembah Kau. Ya Bapa, ku sembah Kau. Ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. Mari Bapak Ibu Saudara sembah Tuhan. Shalabalabalabalabalabala. Biarlah ya Tuhan, kami bawa hidup kami hari ini ya Tuhan. Kami serahkan di hadapan-Mu Bapa. Semua ya Tuhan, keangkuhan semua ya Tuhan, apa yang kami punya ya Tuhan, kami taruh di kaki-Mu. Mari sembah Dia, haleluya. Ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau. Ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu, ku sembah Kau. Ya Bapa, ku sembah Kau. Ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu, ku sembah Kau. Ya Bapa, ku sembah Kau. Ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu, ku sembah Kau. Ya Bapa, ku sembah Kau. Ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. Dalam hidupku selalu. Dalam hidupku selalu. Mari jemaat Tuhan, luangkan waktu dengan Tuhan. Mari datang, hampiri Tuhan, bawa hidupmu hari ini. Kami tahu Tuhan, kami butuh Engkau ya Tuhan Yesus. Kami perlu Engkau Bapa. Jamah kami, penuhi kami Tuhan. Kami hanya perlu Engkau Yesus. Nama
hadirat-Mu memenuhi kami. Hidup kami diubahkan oleh Tuhan. Semua kesombongan, semua apapun ya Tuhan, terlepas dalam nama Yesus. Tuhan jamah kami, Tuhan ubah kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Orang lama yang syaitan. Kami rindu mengalami Tuhan penjamahan-Mu yang Tuhan hidup kami dalam nama Yesus. Haleluya. Mari bersama-sama sembah Tuhan. Haleluya. Katakan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan damai kekudusan-Mu Bapa. Kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu ya Tuhan, menikmati kasih anugerah-Mu. Ya Tuhan, Kau limpahkan kasih-Mu buat kami di masa-masa ini ya Tuhan. Kami perlu kasih Tuhan yang semakin dalam mengubah kami. Tuhan Yesus tolong kami. Tuhan Yesus berkati hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari sembah Dia, katakan, ku sembah Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu, kasih-Mu ya Tuhan,
yang kau limpahkan bagiku lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku, ku sembah Kau Tuhan sepanjang hidupku, sepanjang hidupku. Mari sembah Dia. Kasih-Mu, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku, ku sembah Kau Tuhan sepanjang hidupku, sepanjang hidupku. Sekali lagi sembah Dia. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku, ku sembah Kau Tuhan sepanjang hidupku, sepanjang hidupku. Sekali lagi, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Ubah hati setiap kami Tuhan. Di dalam hadirat-Mu ini kami minta, ubah setiap hati kami. Biarlah ya urapan kasih-Mu melayakkan setiap kami, menguatkan, meneguhkan, mengubah setiap kami Tuhan. Beri kami Tuhan hati yang percaya, beri roh iman itu. Oh ya lama kasih, sembah Dia saudara, masuk hadirat-Nya. Yes. Oh ya lama kasih, lama. Oh ya lama. Tak dapat ku membalas
kasih-Mu. Kau baik Tuhan. Ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Kami mau cinta Engkau Yesus. Kami mau cinta Tuhan. Kami mau cinta Engkau ya Tuhan. Kami mau mencintai-Mu. Apapun yang terjadi dalam hidup kami mau tetap cinta Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ya Tuhan, ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Tuhan, terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk urapan-Mu yang mengubah kami. Aku berdoa ya Tuhan, anak-anak-Mu yang lemah Tuhan kuatkan. Anak-anak-Mu yang susah Tuhan hiburkan. Ya Tuhan, anak-Mu yang sakit ini Tuhan sembuhkan dia. Dalam nama Yesus, Tuhan berikan kami hati yang terus mau belajar, dituntun. Kami percaya ya Tuhan, ketika Kau mengubah hati kami, maka hidup kami akan berubah. Keadaan kami akan berubah ya Tuhan. Oleh karena itu Kau selidiki dan lihat hati kami. Sucikan, kuduskan hati kami ya Tuhan. Basuh kami dengan kuasa darah-Mu. Ampuni dosa kami Tuhan. Ampuni salah kami semua. Terima kasih banyak Bapa. Berbicara buat setiap kami. Kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus. Semoga kita yang siap menerima firman, hati gembira. Sama-sama katakan amin. Tang yang meriah saudara. Silakan kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Puji Tuhan hari ini kita bisa rasakan hadirat Allah yang begitu kuat buat setiap kita. Nah hari ini saya ingin sharingkan, saya ingin bagi saudara tentang apa ya? Artinya saya tuh ingin bagikan tentang beberapa di antara kita, ya kita bergumul, ya kan banyak kita menyangka bahwa kita sudah Kristen lalu beres, sudah beres. Tapi sebenarnya kalau kita baca Alkitab saudara, ya khususnya daripada Perjanjian Baru, rupanya tuh orang Kristen tuh digolongkan dengan dua tipe sebenarnya. Pertama orang Kristen ya saudaraku yang hidup secara duniawi. Dia disebut sebagai manusia duniawi. Ada orang Kristen yang hidupnya secara duniawi ya kan, atau hidup manusia duniawi itu adalah dia tuh hidupnya dituntun oleh dagingnya. Sama hidupnya yang lama, sifatnya lama. Saudaraku, sifatnya lama. Sifatnya lama kita tuh apa sih? Ya sombong ya sombong. Emang aku keras orangnya, emang ini mau apa lo? Tapi roh kita suka akan hadirat Tuhan. Suka dengar firman, tapi untuk lakukan enggak. Bertengkar ya bertengkar, iri ya iri. Hajar segala macam, apapun. Saudara-saudara, nah itu namanya orang Kristen yang hidup secara duniawi. Enggak pernah jadi kesaksian. Gak bisa pernah dipakai Tuhan. Saudara, tapi ada orang Kristen yang hidup oleh roh. Maksudnya itu disebut sebagai manusia
rohani. Saya berdoa kita sudah hampir 5 tahun. Ya udah lebih 5 tahun nih saudaraku. Sudah lebih dari 5 tahun kita menara doa online ya secara online. Tapi untuk menara doa secara keseluruhan kita mulai sudah 25 tahun mungkin. Saya berdoa juga saya juga pribadi selalu ingin Tuhan ubah ya diri saya. Kita semua harus hidup sebagai manusia rohani. Katakan amin. Gak kuat. Kalau mau hidup secara duniawi gak kuat. Ya kita harus hidup secara rohani. Oleh karena itu salah satu cara, satu tanda orang kita ini hidup secara duniawi atau secara rohani. Kita bisa cek dengan apa? Iri hati dan perselisihan. Kalau kita hidupnya iri terus, dengki terus, dan selalu berdebat, selalu bertengkar, Kristen kita, tapi duniawi. Ya, 4 cara efektif melenyapkan iri hati ini. Saya bagikan nih contoh ya apa judulnya saudara. Kita baca sama-sama yuk. 1 Korintus 3 ayat 3. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Karena kamu masih apa? Manusia duniawi. Jadi Alkitab bilang kamu masih udah kenapa? Ya kan? Jika di antara kamu ada apa? Iri hati dan perselisihan. Iri hati pasti ribut, bertengkar. Saudara bertengkar perselisihan. Bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia apa? Duniawi. Dan bahwa kamu hidup secara manusiawi. Saya mau beritahu begini saudaraku ya. Kita bahas tentang iri hati. Ini pergumulan kita. Saudara semua pergumulan kita. Gak ada orang yang menang total atas iri hati. Gak bisa. Ya kan? Satu hari Pak lihat tuh Pak gereja dia Pak. Gereja itu tuh dia punya kulnya. Dia punya komselnya. Itu dahsyat gini. Kita tuh harus gitu juga. Jangan sampai kalah sama kita. Kata-kata itu kelihatannya sih bagus ya. Memotivasi. Tapi nanti kita cek. Iri hati itu dosa yang bekerja secara diam-diam. Dosa yang bekerja secara diam-diam. Iri hati itu enggak kelihatan. Tapi dia merusak apa? Hati kita. Ya, iri hati itu merampas sukacita. Orang iri hati nggak ada sukacitanya, lemah itu pasti. Ya, membunuh rasa syukur, melemahkan iman. Iri hati itu nggak pernah membawa kebaikan dalam hidup kita. Iri hati itu selalu apa? Ngecilin jiwa kita. Kalau orang jiwanya kerdil, ngeri saudara. Ya. Mempersempit hati, hatinya kecil. Nah, kan kita kan bilang, wah besar hati lah gitu kan. Nah itu lawannya. Membuat kita orang iri hati kita bisa lupa. Ya kan, lupa akan apa? Buat kita lupa siapa Tuhan itu sebenarnya. Saudara mau hidupnya ada sukacita. Ya, kita belajar untuk taklukkan roh ini saudara. Iri hati. Saudara mau hidupnya ada rasa syukur. Ini penting. Ya saudara. Punya iman. Karena ini benar-benar iri hati itu merampas sukacita kita. Ya. Satu hari saudara, nih saudara biangnya. Orang Palembang bilang umaknya iri hati itu siapa? Iblis. Jadi satu hari saudara, Tuhan tanya sama iblis. Ya. Dari mana kau? Kamu dari mana aja? Iblis jawab saudaraku, wah saya lagi dari perjalanan keliling menjelajah bumi. Oh kamu jelajah bumi? Ya. Lalu Tuhan bilang sama iblis, bertanya Tuhan sama iblis. Ya kan, kamu perhatikan gak? Apakah engkau perhatikan gak Ayub? Hambaku itu. Kau lihat gak hamba Ayub? Tidak ada seorang pun di bumi seperti dia. Yang demikian saleh. Demikian jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Yang Tuhan puji tidak ada satupun yang namanya hartanya banyak. Orang ini enggak.
Yang dia puji adalah saudara, yang di dalam hatinya. Katakan saudara, dia puji itu. Lalu saudara tahu gak jawaban iblis apa? Ini saya mau ngomong gini. Hati-hati, jangan suka memuji orang lain di depan orang yang iri hati. Kesian orang yang kita puji. Setuju gak? Katakan amin. Atau kita orang kalau kita nyimpen iri, dengki, kita dengar orang lain dipuji, orang ngobrol muji orang lain, kitanya ngamuk. Ini cara iblis. Jadi ngamuknya cara apa? Iblis kan dia ngomong gini. Waktu dia dengar Tuhan tinggikan Ayub, puji Ayub, langsung dia bilang gini, langsung dia celak. Kalau kita suka mencela, hati-hati. Dengkinya ini di hati kita. Hati-hati dengan hati kita. Kalau kita suka celak orang, langsung hakimi orang, hati-hati dengan hati kita. Iblis jawab, saudara, apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub takut akan Allah? Kalau dia nggak dapat apa-apa, nggak dikasih apa-apa, apa dia hormati engkau? Belum tentu. Dia bilang, coba ulurkan tanganmu. Jamah segala yang dia punyai. Dia pasti kutuk engkau. Itu kata-kata orang dengki, iri hati. Hari-hari ini saudara, media sosial, ya kan, budaya-budaya pencitraan, ya kan, itu jadi membuat iri hati itu jadi punya lahan subur untuk bertumbuh. Betul lah saudara? Kita pamerkan apa yang kita bisa pamerkan pada waktu kita lihat postingan orang di Instagram atau dimanapun. Lalu kita berpikir, waktu kita lihat, Tuhan kok enak banget dia bisa ke Holy Land. Aku bisa ke Indomaret aja udah syukur. Aku bisa ke Indomaret karena dia juga ke Indomaret, dia kan sudah di wajah dia udah di blokir. Karena mungkin saudaraku ya dak, kayak ada satu wajah seseorang ya dak, masuk restoran udah diblokir. Saudara tahu Saul, Raja Saul itu raja pertama. Tuhan punya panggilan atas hidup dia jadi raja. Lindungi bangsa Israel dari para musuh-musuhnya. Tapi saudara tahu, ya kan? Karena Saul iri sama Daud, gara-gara Daud, karena ada ragu rakyat yang bicara apa? Saul mengalahkan berapa? Beribu-ribu. Tapi Daud, wah siap dia benar-benar hatinya saudara. Waduh, irinya minta ampun, dengkinya, marah dia. Sampai akhirnya Saul udah gak lagi fokus kepada panggilannya. Seumur hidupnya sibuk ngejar Daud. Lihatin di mana Daud. Kalau orang iri, kalau ada orang iri sama saudara atau saudara iri sama orang yang kita iri itu, kepada siapa kita iri, pokoknya dia posting apapun kita lihatin terus. Itu Daud roh, itu semua roh Saul itu. Lalu kita komen, kita celak. Alah. Jadi akhirnya kita nggak ada waktu lagi untuk melakukan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Apa kita mau jadi Kristen yang ini? Apa kita mau jadi Kristen yang hidup secara duniawi? Kan malu kan Tuhan kalau kita ini terus. Betul gak saudaraku? Saya berdoa karena kita dipanggil, ya kan, untuk hidup berbeda. Bukan hidup dengan iri hati, tapi hidup dengan iman, rasa syukur dan kasih. Katakan amin. Jadi gimana caranya? Saya mau sharing ada 4 cara efektif melenyapkan iri. Supaya kita hidupnya ada sukacita, ada rasa syukur, ada iman. Katakan amin saudara. Saudara mau hidup seperti ini? Kalau yang hatinya berubah, saudara, kalau kita bisa jaga hati kita dengan segala kewaspadaan hati ini dari iri hati, terpancar hidup kita.
Katakan amin. Ada 4 cara. Pertama, tolaklah. Tolaklah. Coba katakan sama saya, tolaklah. Tolak membandingkan diri dengan orang lain. Gak usah banding-bandingin. Gak usah banding-bandingin. Katakan amin. Gak usah bandingin diri kita dengan orang lain. 2 Korintus 10 ayat 12. Ya, kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang lain. Nah, Paulus bilang. Jadi perbandingan ini adalah awal dari iri hati. Sudah, saudaraku. Kalau kita terus melihat apa yang dimiliki orang lain. Apa yang dikerjakan orang lain. Ujungnya nanti kita akan merasa bahwa Tuhan tidak adil sama kita. Ujungnya kita akan lihat Tuhan tuh gak adil sama kita. Jadi kalau kita terus seperti ini kita akan lupa. Saudara, bahwa setiap orang punya jatah berkatnya masing-masing. Setuju tidak? Setiap orang punya jatah berkatnya masing-masing. Setiap orang punya panggilannya masing-masing. Setiap orang punya cerita. Punya jalan cerita masing-masing. Saya mau kasih tahu, jangan iri hati. Iri hati tidak membawa kebaikan, tapi justru ngecilin jiwa kita. Kalau jiwa kita kecil, saudara, pasti hidup kita juga menyempit secara rohan, secara jasmani, secara hubungan, secara keuangan makin kecil. Karena kan semua segala kuncinya hidup berkelimpahan itu dimulai dari apa? Jiwanya berkelimpahan. Katakan amin, saudara. Aku berdoa supaya engkau baik-baik saja. Seperti jiwamu baik-baik. Petrus pernah tanya sama Tuhan Yesus tentang murid yang lain atau Yohanes. Tuhan, bagaimana dengan dia nih? Gimana dengan dia? Tuhan jawab, jika aku menghendaki dia tetap tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Urusan kamu ikutlah aku. Lalu Tuhan bilang, panggilannya untuk Petrus ya kan. Nih, denger nih. Waktu kamu masih muda, kamu pergi kemana kamu mau pergi. Tapi kalau pas kamu sudah tua, ya kan ada orang kan ikat tangan kamu. Dan membawa kamu ke tempat di mana kamu gak mau ke tempat itu. Itu untuk menjelaskan tentang hari kematian daripada Petrus. Ngerti gak saudaraku? Katakan amin. Jadi kita gak perlu selalu lihat kiri, lihat kanan, lihat orang, perhatiin orang. Nanti kita akan kehilangan apa yang Tuhan siapkan di depan kita. Katakan amin saudara. Kita terus tengok kiri, tengok kanan terus. Jangan lihat ke samping. Lihat ke atas. Fokus aja sama panggilanmu. Bukan orang lain. Katakan amin. Apalagi kita nih, seperti saya pendeta, mungkin saudara pengusaha atau apa sih, apapun itu. Kita tuh gampang banget saudara jatuh ya ke dalam dosa ini, iri hati. Lihat orang pelayanannya, wah ini gini, ada yang lebih dari kita. Aduh, semakin saya Tuhan berkati dengan umur, tambah hari, tambah umur. Satu hal yang bilang, sudahlah. Ada orang ngomong, Pak si A tuh udah keluar loh dari gereja. Dia pergi katanya gereja itu lebih baik daripada kita. Gimana saudara? Kalau dibandingin, kalau kita udah menang dengan roh iri hati, orang banding-bandingin kita gak kesenggol, gak marah, gak tersinggung. Setuju gak saudara? Katakan amin. Karena kita tahu porsi kita kok. Saudara dulu, waduh, kalau orang udah ngomong kayak gitu, Pak bapak mah khotbahnya gak sebagus dia. Dia tuh lebih jelas Pak gini-gini. Wah dulu ngamuk saya. Saya ngerasa saya yang paling bagus sedunia. Dulu, sekarang ya biarin. Yang saya cuma bisa. Jadi yang kedua, sadarilah kita punya keunikan sendiri-sendiri. Amin. Kita punya keunikan sendiri. Waktu itu saya punya teman pendeta. Wah, dia sering kalau mau sebelum khotbah dia tayangkan tentang pelayanan dia. Begini tentang kemasyarakatan lah, sosial gini. Banyak
teman-teman bilang, Pak kita buat kayak gini Pak, biar tambah maju gereja kita. Kalau enggak maju-maju kita nih. Ada yang ngomong kayak gitu saudaraku. Sebenarnya memang saya doa, iya sih bener. Tapi yang butuh kesenggol juga rasanya. Karena anak kita begitu, betul gak saudaraku? Tapi percaya, Tuhan punya porsi, punya jalan cerita masing-masing. Punya panggilan masing-masing. Bukan berarti itu bisa juga menginspirasi. Tapi gak perlu. Kenapa saudara? Karena kita ini bukan tiruan. Kita bukan salinan dari siapapun. Katakan amin. Coba dah saudaraku. Saudara punya mata. Katanya mata ya kan. Untuk mendeteksi. Kadang-kadang handphone pakai mata kan. Sekarang kan. Itu gak ada duanya ke mata saudara. Mata kita ini gak ada duanya. Sidik jari kita gak ada duanya. Tuhan ciptakan satu orang satu. Dengan keunikannya. Kekasannya sendiri. Jadi kalau misal dalam hidup kita. Kalau saudara bisa menang dengan ngerti tentang sadari keunikan. Roh iri hati. Kita bisa patahkan itu dalam nama Yesus. Ngerti gak saudara? Kita gak mau bandingin diri kita dengan orang lain. Karena ingat saudara ya. Kita tuh tidak dipanggil untuk lebih. Tuhan tidak panggil kita. Untuk tidak perintahkan kita. Supaya kita tuh lebih baik dari orang lain. Enggak. Tuhan hanya mau kita. Ya kan. Menjadi lebih baik menurut versi kita. Di dalam Kristus. Versi yang terbaik dari kita itu apa? Versi yang terbaik dari handphone itu apa? iPhone itu apa? Versi terbaik dari Samsung itu apa? Dia gak perlu harus sama. Saya ngerti. Itu aja udah tahu kan. Operating sistemnya beda antara iPhone dengan Samsung. Betul gak saudaraku? Tapi dia terus mengupgrade diri. Versi-versi terus. Handphone aja bisa tahu saudara. iPad bisa tahu semua, dia memperbaiki versinya dia. Kita juga perbaiki versi kita. Katakan amin saudara. Ya kan kalau dulu operating sistemnya mungkin tipe 101. Sekarang harusnya sudah meningkat Kristennya. Bukan 101 lagi kan. Minimal 102. Yang dimana roh iri hati itu udah hilang. Katakan karena kalau ini masih bercokol di hati kita iri hati. Gak mungkin kita bisa punya rasa cukup. Betul gak? Gak mungkin kita bisa punya rasa. Kalau roh iri hati masuk sini. Gak bisa. Saudara gak ada rasa cukup. Kita harus tahu kita ini unik. Sadari kita ini unik. Katakan amin. Setiap saudara unik. Saya gak paksakan diri saya. Ya kan? Untuk saudaraku ya kan mau ngerti tentang pembangunan lah. Untuk bisa bangun ini bangun itu. Supaya dibilang keren tahu semua gitu loh. Enggak. Oh saya juga gak paksakan diri untuk bisa main keyboard. Supaya orang tahu saya bisa semua. Enggak usah. Latar belakang, bakat, pergumulan kita. Semuanya itu bukan kebetulan tetapi ada rancangan Tuhan. Ya. Untuk hidup kita yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Katakan amin. Kadang-kadang kita juga selalu gini. Alah gitu aja. Kayak sering kan kita ngomong ke orang. Orang juga gitu. Dia punya bakat. Dia punya pergumulan hidupnya. Dia punya latar belakang. Itu dia yang jalanin. Dan dari situ Tuhan punya rancangan. Yang dimana Tuhan tahu. Dia sendiri yang bisa selesaikan itu. Yang bisa jalani itu. Katakan amin. Karena ujungnya kita akan menghadap Tuhan tuh sendiri-sendiri. Sekalipun kita pernah dengar ya saudara ya. Orang jatuh dari pesawat rame-rame. Tapi untuk menghadapnya sendiri-sendiri. Ngerti saudara? Kalau kita bisa ada dengan keluargaan segala macam. Itu seperti kayak Tuhan itu bentuk kebaikan Tuhan untuk melengkapi hidup kita. Supaya kita bisa melakukan kehendak Allah. Saudara bisa ngerti, katakan amin. Efesus 2 ayat 10 katakan begini. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik.
yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Tuhan tuh tidak pernah buat salah. Ada berkata begini, kenapa ya? Mohon maaf nih, saya mau ngomong ini. Mungkin beberapa saudara, kenapa kok Tuhan kasih saya anak penyandang, disable, beranak cacat? Kenapa? Entah cacat fisik, entah cacat mental, autis dan lain sebagainya. Apa Tuhan salah? Saya yakin enggak. Saya yakin enggak. Saya yakin tidak. Katakan amin. Tiap-tiap kita keluarga, secara pribadi, secara keluarga, itu punya, saudaraku, bakat, latar belakang, pergumulannya. Yang dimana pasti ada kasih karunia Tuhan. Untuk kita bisa jalani, selesaikan, lalu ada panggilan Tuhan untuk anak ini. Saudara percaya, katakan amin. Tuhan tidak pernah buat kesalahan. Kalau dia memulai sesuatu, dia pasti akan apa? Menyelesaikannya. Katakan amin. Jadi pesan Tuhan yang kedua yang saya mau bicara gini, kita dirancang secara unik untuk melakukan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak dipanggil untuk menjadi lebih baik dari orang lain. Sekali lagi saya katakan. Ya. Tetapi kita dipanggil untuk menjadi apa? Versi terbaik dari diri kita di dalam Kristus. Versi kita yang terbaik. Ya kan? Enggak untuk kalau mau dari orang lain. Cari aja orang yang terus di bawah kita. Tapi kita enggak akan pernah menjadi versi yang terbaik. Jangan-jangan kita menurun. Yang ketiga, gimana caranya ngatasi roh iri hati? Yang ketiga adalah apa? Bersyukur atas apa yang kita miliki. Pengkhotbah 6 ayat 9. Ini bahasa Indonesia sehari-hari. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lebih baik kita puas dengan apa yang ada pada kita. Daripada selalu menginginkan lebih banyak lagi. Ini ayat firman Tuhan katakan gitu. Jadi gini saudaraku. Yang pertama adalah saudaraku ya, kita harus tolak membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Kalau kita sendiri menolak untuk membandingkan diri kita dengan orang lain, maka ketika ada orang lain membanding-bandingkan kita, saudara, kita nggak akan kesenggol, nggak mungkin sakit hati. Katakan amin saudara. Ya itu yang pertama. Yang kedua adalah apa? Sadari kita semua unik. Kita nggak perlu tiru orang lain. Karena dalam keberadaan kita inilah Tuhan mau pakai kita. Dia bentuk, dia proses. Jadi versi yang terbaik untuk nama Tuhan dipermuliakan. Saya bisa ngerti, katakan amin ya kan? Seperti sekalipun bisa, saya kasih contoh dia anak-anak Miracle School ya. Dia datang awal, banyak ada yang beberapa sama sekali nggak ada satu yang bisa bicara. Anak-anak otis itu semua. Sudah. Tapi karena diajar, dilatih, didoakan. Beberapa anak-anak sudah mulai bisa berbicara. Sudah bisa komunikasi. Bisa lakukan ini. Itu kan namanya versi terbaik. Kita nggak boleh bandingkan anak-anak Miracle School dengan anak-anak Bethesda. Yang seumuran. Ngerti gak saudara? Yang penting versi terbaik dari dia. Itulah tujuannya saudaraku dalam hidup kita. Untuk supaya kita nggak jadi iri. Aduh anak si ini bisa begini, udah begini-begini. Tapi kalau anak saya begini. Jangan. Katakan amin saudara. Udah. Anak kita upgrade terus. Gak usah lihat anak siapapun. Bersyukur kalau anak dia lebih hebat dari anak kita. Ikut bersyukur sama dia. Ikut gembira. Amin saudaraku. Ya. Jadi bersyukur atas apa yang kita miliki. Rasa syukur inilah senjata rohani yang paling hebat, paling kuat untuk lawan iri hati. Ketika kita belajar bersukacita dengan apa yang kita punya. Udah ucap syukur dengan apa yang kita punya. Entah barang, entah sesuatu, entah kerjaan, entah istri, entah anak-anak, entah orang tua. Belajar bersyukur, maka kita tidak akan tidak akan ada waktu untuk iri hati. Atas apa? Kepemilikan orang lain. Atas sesuatu yang tidak kita miliki. Rasul Paulus meskipun dia dalam penjara. Dia tulis satu surat kepada jemaat di Filipi.
aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Katakan amin. Katakan amin. Ini. Ya, pesan Tuhannya itu apa? Saya mau kasih tahu begini. Tuhan itu lebih dari cukup buat kita. Ya udah. Tuhan itu lebih dari cukup. Kan ada lagunya kan? Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Amin. Cukup. Kristus itu udah lebih dari cukup buat kita. Jadi gini saudara, berkat orang lain bukan berarti jatah berkat kita jadi berkurang. Kalau kita lihat orang diberkati, jangan berpikir bahwa jatah berkat kita akan berkurang. Saya bisa ngeri gak? Karena kita punya Allah yang tidak terbatas. Kekayaan kemuliaannya tanpa batas. Itu yang sering kita pikir, kalau orang diberkati, maka jatah berkat kita akan kurang. Itu yang bikin kita itu iri seringkali. Kita gak terima. Bersyukur karena kehidupan kita hari ini adalah jawaban dari doa yang kita panjatkan kemarin. Pasti kan kita doa kan untuk hal yang baik, betul gak saudara? Katakan amin. Ya bersyukur, udah dapat. Yang terakhir saudaraku, tanggapilah. Segala satu responilah. Dengan apa? Dengan kasih. Responi dengan kasih. Bukan responi dengan kemarahan, dengan bandingin, dengan marah, iri, segala macam. Tapi responi dengan kasih. 1 Korintus 13 ayat 4 katakan apa? Kasih itu tidak cemburu. Baca sama-sama dengan saya yuk. 1, 2, 3. Kasih itu tidak cemburu. Ingat, cemburu, iri hati tidak membawa kebaikan apa-apa. Itu cuma ngecilin jiwa kita. Kalau jiwa kecil, rezekinya kecil. Hidup kita jadi kecil. Orang yang jiwanya kecil, ngamuk terus. Tersinggung terus. Maunya ribut terus, bertengkar terus. Ini Kristen duniawi. Itu kan mempersempit hati kita kalau iri hati. Membuat kita lupa siapa Tuhan itu. Nah, iri hati itu saudara tidak akan pernah bisa tinggal bersama dengan apa? Kasih. Di mana ada kasih Kristus, iri hati akan pergi. Kalau kita mau belajar hidup di dalam kasih Kristus, perhatikan saudara, ini kuncinya. Kita akan ikut gembira dengan apa? Keberhasilan orang lain, bukan malah merasa terancam dengan keberhasilan orang lain. Coba saudara renungkan ini. Mau gak belajar ini? Mau gak? Setuju gak kalau orang tuh lebih dulu, lebih di depan, lebih di atas. Dan kita bilang, aku bersyukur. Ada seorang hamba Tuhan bernama Yohanes. Ketika para pengikutnya, jemaatnya, para muridnya berkata, murid-murid kita, para pemimpin-pemimpin yang ikut kita, orang-orang hebat, orang besar yang pernah ikut kita, sekarang sudah ikut dia. Yang kamu baptis itu, namanya Yesus dari Nazaret. Dan murid-muridnya ikut baptis lebih banyak dari kita. Apa perkataan, apa jawaban apa Yohanes Pembaptis? Apa? Ia makin besar. Ia harus makin besar. Tetapi aku harus makin kecil. Yohanes 3:30. Kata-kata ini artinya apa, saudara? Saya mau ngomong gini. Coba kita refleksi ke diri kita gini, saudara. Kita sering berpikirnya gini, saudara. Benar gak? Suksesnya orang lain adalah bentuk dari kegagalan kita. Kalau kita lihat orang yang sukses, rasanya kita nih gagal. Kita kepukul.
Hal itulah yang menyebabkan kita selalu iri kalau lihat orang sukses. Kadang-kadang aja sama istri sendiri kita bisa iri. Lu enak hidupnya ya. Gua capek-capek lu cari duit. Lu enak-enak. Kan gak masuk akal. Mestinya kan prinsipnya, biarlah istriku makin bahagia. Sekali apa yang aku jalani ini adalah bentuk pengorbananku supaya dia makin sukacita, makin bahagia. Kita gak pernah iri sama anak kita dong harusnya. Wah kamu enak ya. Dulu waktu papa ini masih kecil. Enggak seenak kamu tau gak. Ini kan ungkapan kemarahan karena kemiskinan masa lalu ya. Tapi Yohanes Pembaptis dia ngerti. Suksesnya orang lain bukan berarti hal itu adalah bentuk dari kegagalan dia. Kenapa dia ngerti? Karena dia ngerti panggilannya. Dia ngerti jalan cerita hidupnya. Yohanes Pembaptis menolak membandingkan dirinya dengan siapa? Tuhan Yesus. Dia bersyukur atas keberhasilan Tuhan Yesus. Dia mengasihi Tuhan Yesus. Saya lihatnya gak pernah ada loh seorang kakek atau nenek itu iri atau cemburu berat, iri dengki sama cucunya yang dia cintai. Kita gak akan pernah bisa iri sama orang yang kita cintai. Setuju gak saudara? Katakan amin. Kita cuman iri, ketika ada iri pasti ada benci. Karena iri sama cinta gak bisa jalan bareng. Iri, dengki bisa jalan bareng sama apa? Sama benci. Kalau udah benci pasti dia iri. Kalau iri tandanya benci itu. Kalau kita gak bisa iri sama anak kita karena kita mengasihi dia. Kita gak bisa iri sama siapapun karena kita mengasihi siapapun. Katakan amin. Berat memang. Kita butuh Roh Kudus. Tuhan doa minta. Karena saya percaya ini di masa sulit seperti ini. Goncangan dunia. Kita tuh harus menang dulu nih. Satu nih masalah hati yang namanya iri hati. Banyak yang kita harus beresin masalah hati. Iri hati lah. Ya enggak? Kalau udah kesombongan, tinggi hati udah sering kita bahas. Tapi ini iri nih, penting. Kadang-kadang berat gitu. Emang kalau iri hati atau sombong itu atau tinggi hati itu ada biangnya. Oncaknya, umaknya, ya dah. Semua iri segala macam. Makanya Rasul Paulus dia nasehatin untuk jaga hati ini adalah apa saudara? Supaya enggak iri. Roma 12 ayat 15. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Dan menangislah dengan orang yang menangis. Lebih mudah mana bersukacita dengan orang yang bersukacita atau menangis dengan orang yang menangis? Lebih susah menangis bersama dengan orang menangis. Kalau kita nangis sama orang menangis, dia ada di bawah kita. Dia lagi sedih dah, ada di bawah, dia gagal mungkin apa dia jatuh. Itu gampang banget. Tapi yang susah adalah bersukacita bersama orang yang sedang bersukacita karena dia berhasil. Dan kita sedang menginginkan keberhasilan itu, kita belum dapat. Kalau kita bisa bersukacita, Tuhan akan angkat. Menang dalam ini kan Tuhan angkat. Amin saudara. Amsal 4 ayat 23 kita baca sama-sama. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar. Jadi jagalah hatimu dengan segala. Sebab iri hati itu merampas sukacita. Membunuh rasa syukur. Dan melemahkan iman. Tapi kita punya pilihan, saya tulis nih. Hidup kita tiap hari, tiap menit, tiap detik dalam hidup kita. Ada pilihan. Kita mau membanding-bandingkan diri
atau percaya sama Tuhan. Mau cemburu, mau iri hati atau bersyukur. Mau menyalahkan atau menyembah. Coba kita baca lagi yuk ayat Yohanes 3 ayat 27. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Apa artinya? Saya secara positifnya gini. Itu kan negatifnya, bahasa negatifnya. Maksudnya, tidak ada seorang pun bisa mendapatkan, memiliki, mengambil sesuatu untuk dirinya kalau Tuhan gak kasih. Sebaliknya, kalau Tuhan kasih, apa yang Tuhan berikan kepada kita tidak akan pernah bisa diambil oleh siapapun selama kita tetap percaya, kita tetap bersyukur, kita tetap berjalan dalam apa? Kasih. Katakan amin. Sudah, itu meterainya. Saudara berkati dengan pesan ini. Katakan amin. Ya, kita semua terus konsentrasi. Kita doakan supaya kita bisa menang atas roh iri hati. Ini penting, saudara. Yuk kita bangkit berdiri. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu istirahat mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu mau. Perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang meterangkan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan anak-anak saudaraku. Bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur. Ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Kasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis para Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini
Sampai Yesus datang menjemput permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin.